Pemerintah ingin sekali menambah peluang kepada masyarakat terkait dengan peningkatan sosial ekonomi melalui koperasi Desa Merah Putih. Dan 4 subsektor ini hukumnya wajib masuk tenggene unit usaha koperasi perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian. Setuju ya? Setuju. Apapun manfaat pembentukan koperasi Merah Putih sebagai berikut: A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. B. Menciptakan lapangan pekerjaan. C. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat. Dengan demikian saya memutuskan bahwa untuk pengurusnya Ketua Mas Heri Sugiono, Wakil Ketua Bidang Usaha Muhammad Kurni Mutakin, Wakil Ketua Bidang Anggota Mas Harnowo, kemudian Sekretarisnya Safira Damayanti, dan bendaharanya Mas Hendy Mawasdianto SE saking RT Sedoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Luhut, Bapak Mahrud beserta staf. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa Kalianyar. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Mbak Ibu pendamping desa, serta Bapak-Bapak, Ibu tamu undangan dari semua lembaga perwakilan desa Kalianyar. Bapak dan Ibu saudara sekalian terhormati, pada sore malam hari ini acara kita adalah Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Kalianyar tahun 2025. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada petugas dipersilakan, pada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak, Ibu yang hormati, terima kasih atas kehadirannya, atas undangan kami yang mendadak pada malam hari ini. Sengaja ini adalah percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Bahwasanya sebelum ini kita kumpul di sini, dari desa sudah ada edaran dari Pak Bupati segera mungkin untuk melaksanakan Musdesus Koperasi Desa Merah Putih, karena syarat untuk pencairan di tahap kedua adalah
sudah terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kalianyar. Maka dari itu kami sampaikan, ini yang hadir adalah calon anggota Koperasi Desa Merah Putih yang hadir di sini. Kecuali Pak Camat, oleh Pak Bambang, oleh Pak Tamim. Jadi yang hadir di sini adalah calon Koperasi Merah Putih, dan hari ini kita membentuk kepengurusannya. Maka dari itu ini wajib kita buat, dan perlu saya sampaikan nanti untuk anggota, perlu sampaikan anggota dari Merah Putih ini sesuai dengan arahan dari yang ada, karena koperasi itu sifatnya gotong royong. Jadi ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan simpanan manasuka. Kebetulan saya memutuskan di sini untuk simpanan pokok ditanggung oleh desa, Pak Camat, ditanggung oleh desa. Sementara untuk pembentukan ini simpanan pokok berapapun nanti ditanggung oleh desa. Dan untuk tambahan anggota yang lain nanti ya tetap anggota yang membayar. Tapi untuk pendirian ini saya ditanggung oleh pemerintah desa, diambilkan dari dana operasional kepala desa, yaitu 3% di pemberdayaan. Karena ini sifatnya wajib, makanya kita biayai. Tapi untuk simpanan wajib ini anggota yang membayar sendiri tiap bulannya. Gitu. Jadi yang di sini semuanya termasuk anggota Koperasi Merah Putih. Siap? Nah, agar hari ini terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih berkah kanggine warga Desa Kalianyar. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Bapak Presiden, instruksi Presiden, yaitu semua desa harus mendirikan koperasi Desa Merah Putih, dengan harapan bahwa pemerintah ingin sekali menambah peluang kepada masyarakat terkait dengan peningkatan sosial ekonomi melalui koperasi Desa Merah Putih, yang nanti kita lihat dan dengar bersama yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentunya dengan berdirinya koperasi Desa Merah Putih ini akan ditambah aset untuk pemerintah desa. Dengan adanya koperasi itu menambah peluang kepada desa, kepada masyarakat, utamanya adalah peningkatan sosial ekonomi yang saat ini sedang digiatkan adalah utamanya ketahanan pangan, sehingga masyarakat nanti tidak kesulitan akan adanya persiapan atau cadangan pangan yang ada di Indonesia ini, khususnya di saat ini di Desa Kalianyar ini. Tentunya mohon peran serta Bapak Ibu sekalian, partisipasi Bapak Ibu sekalian, mari berjuang untuk mensukseskan koperasi Desa Merah Putih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpun dimah beda ingkang ngajeng. Jadi permintaannya Pak Ya pokoknya cepat, ya. Ini akan saya bacakan dasar hukum dan juga tujuan dan maksud ya dibentuknya Koperasi Merah Putih. Dasar hukumnya yaitu adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, dan diteruskan dengan Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025, dan selanjutnya diteruskan dengan Surat Edaran Bapak Bupati Nganjuk dengan nomor 100.3.411-411-411-2025 tentang petunjuk pelaksanaan
Musdesus desa atau kelurahan khusus pembentukan koperasi desa Merah Putih. Selanjutnya akan saya bacakan maksud dan tujuan dibentuknya koperasi Merah Putih, yaitu sebagai berikut. Maksud dan tujuan. Pertama, poin A, maksud dari dibentuknya koperasi Merah Putih adalah petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman yang jelas, sistematis, dan komprehensif bagi kementerian dan lembaga pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, serta pemangku kepentingan mengenai proses bisnis dan mekanisme pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Adapun manfaat pembentukan koperasi Merah Putih sebagai berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. B. Menciptakan lapangan pekerjaan. C. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat. D. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. E. Modernisasi manajemen sistem koperasian. F. Menekan harga di tingkat konsumen. G. Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani NPT atau kesejahteraan petani naik. H. Memperpendek rantai pasok. J. Meningkatkan inklusi keuangan. K. Menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil, dan menengah. L. Menekan tingkat kemiskinan ekstrim dan menekan inflasi. Untuk ketua Mas Heri Sugiono, Heri tunggu pertanyaan. Setuju? Oke, setuju. Pak Heri ya? Setuju. Kemudian untuk ketua bidang usahanya Mas Muhammad Khairul Mutakin, Takin Subur. Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, lanjut. Wakil ketua bidang usaha Mas Harnowo, tokoh muda yang kita pasang. Ya. Setuju ya, Mas Harnowo? Setuju. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pengurus sekretarisnya ahli IT yang masih potensial nih Mbak Safira Damayanti saking Purwosari. Oke, Safira Damayanti nih. Mana cek Mbak? Oke, setuju ya? Setuju. Oke, ini ahli IT saking Purwosari. Kemudian untuk bendahara langsung saja Mas bendahara Mas Hendrik Mamasdianto, Hendrik Sound System Hendrik Las Gelek mantunya Pak Pisman. Nggak setuju. Oke, siap ya, setuju ya? Oke, jelas setuju ya? Setuju. Oke, semua yang kami bacakan tadi setuju, betul? A1. Setuju, oke, terima kasih. Dengan demikian saya diputuskan bahwa untuk pengurusnya Ketua Mas Heri Sugiono, Wakil Ketua Bidang Usaha Muhammad Khairul Mutakin, Wakil Ketua Bidang Anggota Mas Harnowo, kemudian sekretarisnya Safira Damayanti, dan bendaranya Mas Hendri Mamasdianto SE saking RT Sedoso. Pengawas untuk mengawasi kinerja dari pengurus. Yang pertama pengawas 1 Bapak Joko Mertejo, Bapak Kepala Desa, karena jabatannya otomatis jadi pengawas. Okay? Kemudian untuk pengawas 2 Mas Widi Hermanto, Ketua BPD. Okay? Kemudian untuk pengawas yang ketiga Bapak Dr. Andes Sukandar Hidayat, Gusdar. Ya, setuju ya? Setuju. Untuk yang pertama, putaran yang pertama ini untuk anggota biaya ditanggung oleh pemerintah. Setuju. Setuju Pak. 50 orang yang pertama nanti adalah untuk ditanggung oleh desa, yang diambilkan tadi dengan Pak Lurah, diambilkan dari dana operasional kepala desa. Setuju ya? Setuju dah? Setuju ya? Besarannya untuk simpanan pokok 100.000 per orang. Yang kedua simpanan wajib 10.000 per orang. Per bulan itu benulan bayar 10.000. Oke, kabupaten buatan 10.000 dari anggota. Per bulan ya? Oke. Oke. Terus yang ketiga simpan sukarela monggo jenengan piyambak sing gali bincing ampun koperasi berjalan.
Yang jelas untuk permodalan koperasi yang pertama simpanan pokok sebagai terdaftar sebagai anggota, kemudian sebesar 100.000, kemudian simpanan wajib berarti wong ejek melu setiap bulan 10.000. Nah makanya dengan tambah sukarela nggih monggo terserah nah sukarela. Oke. Pun jelas? Ya. Untuk selanjutnya pembahasan bidang usaha. Nah ini Pak Kare. Ini ganti Pak Bayan Bandri untuk memberikan gambaran bidang usaha yang akan dilaksanakan dalam tingkat perencanaan. Monggo Pak Bayan Bandri, waktu kami persilakan. Apa yang menjadi potensi desa Kalianyar, pulau penjenengan kan sami pun roh Kalianyar itu potensinya nopo, letak geografisnya manggone ndi. Jadi nek mirsani niku kan Kalianyar satu. Untuk yang paling utama itu nanti subsektor bidang pertanian secara otomatis begitu. Aspek pun gini ku nyuwun sewu meliputi pasar pemasaran, terus nomor kalih teknis operasional. Jadi operasional itu maksudnya umpama membantu utawa memodali petani atau semacam memberikan kerjasama dengan keuntungan dengan petani, kayak nyuwun sewu semacam pengombian karena petani kesulitan anggaran atau semacamnya itu. Yang selanjutnya manajemen secara otomatis ya, terus keuangan permodalan kados diatur nih, bila ada kesulitan baik di bidang pertanian, perikanan, potensi banyak, peternakan Kalianyar itu di situ, terus UMKM itu 3-4 subsektor ini hukumnya wajib masuk tenggene unit usaha koperasi. Terus setuju mboten? Setuju. Perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian. Setuju ya? Setuju. Atau ini ada nanti pergudangan atau semacamnya, nanti biar berkolaborasi dengan pemerintah desa yang itu nanti unitnya masuk di BUMDes. Mungkin BUMDesnya lari ke pergudangan, mungkin nanti merah putihnya beli produknya wong tani sing bagian ngedol nih sing diatur memangkas dari hulu ke hilir itu biar cepat. Wong tani kesusahan nyuwun sewu badhe panen, kelompok mengakomodir kombinya, seluruh biaya ditanggung merah putih, dikeringkan oleh pergudangan miliknya pemerintah desa, dijual oleh merah putih, semuanya kembali ke masyarakat menjadi pendapatan asli desa masyarakat. Niku sing pertanian. Untuk penetapan domisili kantor koperasi desa Merah Putih niki wow hasil musyawarah sama pemerintah desa dan BPD lembaga kita putuskan domisili kantor koperasi Merah Putih dan tempatnya berada di desa Kalianyar, di kantor desa yang berada di sebelah utara. Nah, aku setuju, Pak. Setuju nggih? Setuju buat ngenten gen itu. Simpanan wajib pokok yang 100.000 itu kan sudah ditalangi desa. Nanti ke depan siapa saja yang akan masuk dia harus membayar sendiri. Bukan yang 100.000. Ya, selain orang yang hadir, selain pendiri yang ada di sini. Jadi nyuwun sewu mungkin suatu saat koperasi ini besar, pengen masuk nggak bisa masuk terus 10.000. Kita karena yang mendirikan urunan 100.000 sudah dihandle desa. Nanti nggih, mulane mengke kula suwun Pak RT, Pak RW mengke kasuwun nyuwun dari nanti Pamoblok fotokopi KTP kagem kelengkapan notaris. Paham nggih? Nek nanti kewajibane yang napa niku simpanan wajibnya kalau nanti 10.000 berat ya kita akan bahas lagi 5.000 itu per bulan. Ngerti nggih? Jadi koperasi berdiri oleh kita dan itu nanti untuk kita. Ngerti nggih? Inilah Bapak Ibu Saudara pengurus dari Koperasi Merah Putih Desa Kalianyar. Semangat, Nganjuk bangkit, Indonesia bangkit.